Karena peribahasa lain juga gitu kan, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan suatu keburukan, pada akhirnya suatu saat mungkin tentu kita akan terlihat. Maka hati-hati teman-teman dalam melakukan berbagai hal. Segala sesuatunya harus kita pikirkan, harus kita timbang-timbang, harus kita benar-benar itu bijaksana dalam melakukan sesuatu. Tentu kita harus memiliki suatu pengharapan bahwa hidup kita itu akan kita lakukan dengan positif, dengan kebaikan, dengan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga suatu peluang-peluang yang kita lakukan itu hal-hal yang mungkin negatif, itu akan semakin, peluang-peluang itu akan semakin kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kegiatannya di hari-hari kalian. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun seringkali kita dapati ketidakpastian dalam hidup kita, berbagai masalah, problem, dan rintangan selalu menghampiri kehidupan kita. Namun semoga itu semua tidak menjadi suatu halangan yang berarti untuk kita melakukan kehidupan ini dengan baik dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang suatu pepatah yang berasal dari Jawa, yang berbahasa Jawa. Tentang apa dan bagaimana pepatah itu, mari kita bahas dalam segmen Pepatah Hati. Perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita dalam berkehidupan seringkali melakukan berbagai hal, entah itu mungkin negatif, entah itu positif, entah itu kita lakukan dengan sadar, dengan sengaja, atau terkadang kita melakukannya itu tidak sengaja, mungkin teledor, mungkin lupa, melakukan berbagai hal yang mungkin seringkali itu dianggap negatif, itu dianggap kurang pas oleh orang lain, dan itu semua akan selalu berdampak langsung entah tidak langsung kepada diri kita, atau mungkin kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Orang lain tentu akan memberikan kesimpulan, memberikan komentar, memberikan pandangan, atau mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan. Begitupun pepatah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu suatu mungkin pedoman, suatu mungkin arahan, suatu mungkin pengingat bagi kita bahwa kita berkehidupan itu harus senantiasa berhati-hati, harus senantiasa mawas diri, menjaga diri dalam melakukan berbagai hal, melakukan aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kita. Pepatah itu yang berasal dari Jawa dan berbahasa Jawa itu ialah becik ketitik olo ketoro, yang artinya suatu kebaikan itu akan ketitik itu akan tetap walaupun kecil teringat oleh orang lain. Sementara olo ketoro, suatu keburukan atau perilaku buruk atau suatu hal yang negatif, walaupun kita sembunyikan, walaupun kita samar-samarkan, pada akhirnya lambat laun, cepat atau lambat, itu semua akan ketoro, akan terlihat, walaupun kita berusaha menyembunyikannya, menyamar-nyamarkannya, dan lain sebagainya yang kita siasati agar keburukan itu tidak terlihat dari diri kita, atau kenegatifan-kenegatifan itu atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan tidak terlihat oleh orang lain. Jadi itu teman-teman, bahwa kehidupan kita itu harus kita melakukan segala aktivitas itu harus hati-hati, harus mawas diri, karena sebagaimana pepatah yang tadi, becik ketitik olo ketoro, kebaikan sekecil apapun, walaupun kita itu tidak ingin terekspos, tidak ingin terlihat oleh orang lain, karena mungkin kita merasa bahwa kebaikan itu harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan
balasan dari orang yang kita berikan kebaikan atau kita melakukan kebaikan apapun. Kita bila memang menjadi pribadi yang baik, tentu kita selalu berpikir melakukan kebaikan apapun, melakukan suatu derma-derma atau suatu kebaikan apapun, kita akan selalu merasa bahwa kebaikan itu harus kita landasi dengan keikhlasan. Harus kita itu tidak berharap apapun dari apa yang kita lakukan, kita perbuat, yang itu adalah suatu hal yang positif. Tapi walaupun seperti itu, lingkungan kita, orang lain yang ada sekeliling kita, atau mungkin yang kenal dengan kita, atau mungkin keluarga kita, itu tidak akan bisa bohong, itu tidak akan bisa tersamarkan, karena mungkin gerakan-gerakan kita, radiasi perilaku, tingkah laku kita itu sudah akan menunjukkan bahwa kita itu memang suatu hal yang positif, pernah melakukan hal yang positif, atau mungkin melakukan suatu pengabdian derma-derma yang mungkin itu bermanfaat bagi banyak orang. Itu semua, walaupun kita tidak menyuruh orang lain atau tidak mengharap orang lain untuk membalas kebaikan itu, tapi namun orang lain tentu akan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan itu tanpa kita harus menyuruhnya, karena kebaikan itu akan menjadi suatu hal yang positif bagi orang lain, yang itu kadang orang lain itu sangat berterima kasih karena hal-hal positif yang kita lakukan, karena derma-derma apa yang telah kita berikan. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan suatu keolonan atau suatu keburukan, walaupun kita sembunyikan, walaupun kita melakukan suatu hal negatifan itu berada di dalam rumah yang tidak pernah kelihatan orang lain, atau di tengah hutan sekalipun, atau di tempat-tempat sepi sekalipun, apabila itu suatu keburukan, tentu lambat laun akan ketoro, akan terlihat, akan benar-benar jelas. Semakin lambat laun, semakin pelan, perlahan-lahan akan muncul, akan ada yang tahu, dan itu akan cepat menyebar, dan tersebarnya itu semua akan menjadikan orang lain menganggap bahwa diri kita itu adalah suatu pribadi yang negatif. Karena peribahasa lain juga gitu kan, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan suatu keburukan, pada akhirnya suatu saat mungkin tentu kita akan terlihat. Maka hati-hati teman-teman dalam melakukan berbagai hal. Segala sesuatunya harus kita pikirkan, harus kita timbang-timbang, harus kita benar-benar itu bijaksana dalam melakukan sesuatu. Tentu kita harus memiliki suatu pengharapan bahwa hidup kita itu akan kita lakukan dengan positif, dengan kebaikan, dengan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga suatu peluang-peluang yang kita lakukan itu hal-hal yang mungkin negatif, itu akan semakin, peluang-peluang itu akan semakin kecil, karena kita akan selalu mewarnai atau berusaha mewarnai atau mengisi hidup kita dengan hal-hal positif, dengan derma-derma yang baik, dengan suatu hal yang mungkin bermanfaat bagi banyak orang, sehingga orang lain itu akan mentiteni atau memberikan suatu predikat atau suatu label kepada kita bahwa kita itu menjadi pribadi yang positif, menjadi suatu orang yang memiliki suatu kepribadian yang baik, yang positif, sehingga orang lain akan nyaman dengan kita, akan kemudian berkehidupan dengan kita, sama-sama kita mendapatkan kebaikan, dan itu semua akan menjadi suatu kebaikan yang besar apabila kita lakukan bersama-sama di dalam lingkungan kita, di dalam keseharian kita. Maka itu teman-teman jangan lupa untuk mengingat-ingat pepatah ini, bahwa ini adalah suatu ibaratnya itu peringatan, kehati-hatian, lampu kuning kalau seandainya di lampu merah, hati-hati. Suatu hal yang harus kita ingat-ingat bahwa segala sesuatu yang baik, walaupun itu tidak kita tampakkan, tentu suatu saat itu akan menjadi suatu hal yang diingat-ingat oleh banyak orang. Begitu juga dengan keburukan, apabila walaupun kita berusaha untuk menutup-nutupinya, tentu itu lambat laun akan semakin ketara, akan semakin ketoro, akan semakin terlihat jelas. Maka dari itu
kita harus memilih mana untuk apa dan bagaimana kehidupan kita ke depan. Kita harus bisa bijak dalam melakukan berbagai hal sehingga kita mampu berkehidupan ini dengan tenang, dengan bahagia, dengan damai. Tentu dengan semua itu kita akan menjadi suatu pribadi yang positif, yang lebih baik. Resonansi aura kita dengan orang lain tentu akan berbeda dengan orang-orang yang negatif. Orang akan semakin nyaman atau akan berbetah-betah dengan kita apabila resonansi aura kita, gerak-gerik kita adalah gerak-gerik yang positif. Mungkin itu teman-teman pertemuan kita atau segmen kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang mampu dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.